Halo teman-teman dan juga Bapak dosen pembimbing kami. Pertama-tama izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok kita, yaitu pertama saya sendiri Graciela Febrigistanto dengan NIM 20111166 dan juga Evander dengan NIM 2011110440 dan juga Dabil Wijaya 2011110435 dan juga yang terakhir ialah Ferry Halim dengan NIM 2011111817. Baik, kita akan melanjutkan presentasi ke pemateri yang pertama, yaitu Evander. Silakan Evander. Terima kasih pada Graciela. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai prinsip desain UI dalam game. Yang pertama ada keterbacaan atau readability. Prinsip ini berfokus pada desain UI yang jelas dan mudah dibaca untuk membantu pemain memahami informasi dan membuat keputusan yang tepat di antar muka game. Prinsip ini mengacu pada kemampuan pemain untuk membaca dan memahami informasi yang ditampilkan dalam game. Desain UI yang jelas dan mudah dibaca akan membantu pemain dalam mengambil keputusan yang tepat. Contohnya penggunaan font yang legible, kontras warna yang baik antara teks dan latar belakang, serta pengaturan tata letak yang teratur. Font yang legible yaitu pemilihan font yang jelas dan mudah dibaca sangat penting. Font yang terlalu rumit, kecil, atau buram dapat menyulitkan pemain dalam membaca teks. Sebaiknya, pilih font yang memudahkan pemain untuk mengidentifikasi karakter dan kata-kata dengan jelas. Yang kedua ada kesederhanaan atau simplicity. Desain UI sederhana dengan elemen minimalis, tata letak terorganisir, dan penggunaan icon atau simbol yang mudah dimengerti meningkatkan pengalaman pemain dengan mengurangi kebingungan. Penting untuk merancang antar muka pengguna yang sederhana dan intuitif dengan menghindari keberlebihan informasi atau elemen yang tidak perlu. Pemain dapat dengan mudah memahami dan berinteraksi dengan permainan antar muka pengguna yang sederhana membantu mengurangi kebingungan dan kelelahan visual. Sementara antarmuka pengguna yang intuitif meminimalkan waktu pembelajaran. Dengan melibatkan pemain dalam pengembangan UI, kita dapat memastikan bahwa pengalaman bermain game menjadi lebih baik dan memuaskan. Yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi dalam desain UI game mengharuskan penggunaan pola dan elemen desain yang seragam untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi dan memahami tindakan serta informasi yang disajikan. Konsistensi dalam desain UI mengacu pada pentingnya penggunaan pola dan elemen desain yang seragam di seluruh game. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang konsisten dan intuitif. Misalnya penggunaan icon yang sama untuk tindakan umum seperti keluar atau simpan akan membantu pengguna dengan cepat mengenali dan memahami fungsi yang tersedia. Pengaturan tata letak yang serupa di berbagai menu juga akan membantu pengguna merasa familiar dan berpindah antar muka. Penggunaan warna yang konsisten untuk menandai akan membantu dalam desain UI, pengguna dapat dengan mudah beradaptasi dengan game dan menjelajahi fitur-fitur yang ada tanpa kesulitan atau kebingungan yang tidak perlu. Yang keempat, ada kesesuaian tema atau thematic fit. Desain UI yang selaras dengan tema dan gaya visual yang ada dalam game dapat memperkuat dan meningkatkan suasana permainan seperti menggunakan elemen seperti font, icon, dan latar belakang yang sesuai dengan tema yang diusung. Penting untuk memastikan bahwa desain UI dalam game sesuai dengan tema dan gaya visual yang ada. Dalam contoh game fantasi dengan tema medieval, desain UI harus mengadopsi elemen-elemen seperti font gotik, icon bertema pedang, dan latar belakang yang terinspirasi oleh kastil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi visual yang menyelaraskan antara elemen UI dengan tema permainan yang sedang dimainkan. Desain UI yang tepat akan memberikan pemain pengalaman yang lebih mendalam dan memperkuat suasana permainan, memungkinkan mereka lebih terlibat dalam cerita dan dunia yang dibangun. Yang kelima ada responsivitas. UI yang responsif memberikan umpan balik yang cepat dan tepat kepada pemain melalui efek visual atau suara yang menunjukkan bahwa tindakan mereka telah diterima saat berinteraksi dengan elemen UI. Responsivitas UI berarti memberikan umpan balik yang cepat dan tepat kepada pemain saat mereka berinteraksi dengan elemen-elemen UI. Misalnya ketika pemain mengklik tombol, harus ada efek visual atau suara yang secara jelas menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah diterima dan direspon oleh permainan. Hal ini penting untuk memberikan pengalaman yang memuaskan untuk menghindari ketidakjelasan dalam interaksi pemain dengan UI. Dengan adanya responsivitas yang baik, pemain dapat merasa terlibat dalam
permainan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang aksi yang telah mereka lakukan. Yang keenam ada pemusatan perhatian atau fokus. Desain UI harus memusatkan perhatian pemain pada elemen penting dan mengurangi gangguan visual yang tidak perlu. Desain UI harus memiliki kemampuan untuk memusatkan perhatian permainan pada elemen penting dan mengurangi gangguan visual yang tidak perlu. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan warna kontras atau ukuran yang lebih besar seperti map pada contoh di sini, yaitu Mobile Legends dibuat mapnya lebih besar agar kita tidak buta map. Lalu selanjutnya ada estetika dan konsistensi visual. Estetika dalam game melibatkan pemilihan gaya seni, warna, pencahayaan, dan elemen desain lainnya untuk menciptakan suasana visual yang unik dan konsisten. Estetika dapat mencakup berbagai gaya seperti realistis, kartun, pixel art, atau gaya seni unik yang dirancang khusus untuk game tertentu. Lalu ada konsistensi visual, adalah prinsip desain yang mengharuskan penggunaan elemen desain yang seragam di seluruh game. Ini termasuk penggunaan warna, gaya seni, tata letak, icon, dan elemen lainnya. Konsistensi visual penting karena membantu menciptakan pengalaman yang mulus dan menghindari kebingungan bagi pemain. Sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh member lain, yaitu Ferry Halim. Terima kasih, Vander. Baiklah, saya akan menjelaskan desain tutorial yang efektif. Yang pertama, menyajikan informasi secara bertahap. Desain tutorial harus memberikan informasi secara bertahap agar pemain dapat memahami konsep permainan dengan lebih mudah. Yang kedua, memperkenalkan konsep permainan secara sistematis. Desain tutorial harus memperkenalkan konsep permainan secara sistematis, mulai dari dasar-dasar hingga konsep yang lebih kompleks. Ketiga, menggabungkan teks, gambar, dan animasi untuk menjelaskan konsep. Menggabungkan berbagai media seperti teks, gambar, dan animasi akan membantu pemain lebih memahami konsep dengan lebih baik. Desain petunjuk yang intuitif. Yang pertama, gunakan icon dan simbol yang jelas dan mudah dimengerti. Desain petunjuk harus menggunakan icon dan simbol yang mudah dimengerti agar pemain dapat dengan cepat mengenali dan memahami instruksi yang diberikan. Berikan petunjuk langkah demi langkah. Petunjuk harus disampaikan secara langkah demi langkah memungkinkan pemain untuk mengikuti instruksi dengan lancar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dimengerti agar menghindari penggunaan istilah yang sulit dimengerti oleh pemain. Inilah contoh dalam game PUBG Mobile yang dimana diberikan petunjuk supaya kita dapat mengetahui apa icon tersebut berfungsi. Begitu juga sama dengan game Asphalt 9 yang dimana diberikan petunjuk supaya kita lebih tahu fungsi dari tombol tersebut. Kemudian ada desain responsif dan interaktif UI. Responsif dan interaktif UI atau user interface adalah elemen kunci dalam pengembangan game yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan dan terlibat. Melalui desain UI yang responsif dan interaktif, pemain dapat dengan mudah berinteraksi dengan elemen permainan dan merasakan tanggapan visual dan audio yang memuaskan. Poin-poin penting dalam desain UI responsif dan interaktif. Yang pertama, penggunaan animasi dan transisi yang halus. Animasi dan transisi yang halus memberikan kesan responsif pada UI dan membuat perpindahan antara elemen menjadi lebih lancar. Ini meningkatkan perasaan interaktif dan imersif bagi pemain. Kedua, kontrol yang mudah digunakan. UI harus dirancang dengan kontrol yang mudah digunakan dan intuitif. Tombol dan elemen interaktif harus mudah diakses dan memberikan umpan balik yang jelas saat ditekan atau dioperasikan. Ketiga, visual yang jelas dan menarik. Desain UI harus memperhatikan visual yang jelas dan menarik. Penggunaan warna, icon, dan tata letak yang tepat dapat membantu pemain mengidentifikasikan fungsi dan tujuan dari setiap elemen UI. 4. Respons cepat terhadap input pengguna. UI harus merespon dengan cepat terhadap input pengguna. Pemilihan menu, navigasi, dan interaksi harus memberikan umpan balik secara dan terasa langsung.
5. Kustomisasi dan kontrol pengguna. Memberikan opsi kustomisasi dan kontrol kepada pemain dalam pengaturan UI dapat meningkatkan kenyamanan dan preferensi personal mereka. Fitur seperti pengaturan tingkat kesulitan, kecepatan, atau tata letak dapat memberikan pengalaman yang dapat disesuaikan oleh pemain. 6. Konsistensi desain. Memastikan konsistensi desain antara elemen UI akan membantu pemain mengembangkan pemahaman yang konsisten tentang fungsionalitas permainan. Penggunaan pola desain yang konsisten juga dapat memudahkan pemain dalam mempelajari dan beradaptasi dengan UI yang baru. Tujuan dari desain UI responsif dan interaktif adalah untuk meningkatkan kepuasan pemain dengan memberikan UI yang responsif dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pemain dengan memberikan pengalaman yang mudah digunakan dan menarik secara visual. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan navigasi pemain melalui UI yang konsisten dan mudah dimengerti. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh member lain, Gracielo. Oke, terima kasih, Ferry. Oke, baik, terima kasih Ferry. Presentasi yang sangat luar biasa. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu dari sisi desain UI pada game. Oke, lanjut. Oke, yaitu yang pertama adalah tujuannya. Kita membuat desain antarmuka pengguna multiplayer itu untuk apa sih kira-kira? Yang pertama adalah untuk menciptakan pengalaman yang intuitif dan menarik bagi pemain multiplayer. Kemudian memungkinkan adanya interaksi untuk pemain dengan mudah untuk dapat berkomunikasi dengan pemain yang lain. Kemudian yang terakhir adalah untuk menampilkan informasi yang penting dengan jelas dan mudah dibaca. Jadi jadi tujuannya adalah yang pertama-tama ibaratnya kesimpulan yang dapat diambil tujuannya itu yaitu agar memudahkan di dalam proses kita sebagai user untuk bermain game agar mudah dalam berkomunikasi, kemudian berinteraksi dengan pemain yang lain dan juga mengalami dapat merasakan pengalaman yang intuitif begitu. Lanjut. Desain responsif, yaitu dalam hal ini poin yang pertama adalah fleksibel, yaitu memastikan antarmuka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dari perangkat mobile hingga desktop. Jadi jadi untuk memastikan game tersebut dengan memiliki pengkonsepan desain UI yang baik, maka game tersebut akan mudah dijalankan di dalam berbagai platform, yaitu dari PC, dari HP, dan juga tablet, dan lain-lain. Kemudian yaitu poin yang kedua adalah persisten, yaitu memastikan tampilan agar tetap terlihat bagus dan berfungsi dengan baik pada berbagai resolusi layar. Ya, saya kira sama seperti poin yang pertama, yaitu agar dapat ditampilkan dengan baik dari berbagai macam platform. Oke, lanjut. Yaitu tujuan yang lainnya yaitu untuk memisahkan informasi. Ya, poin yang pertama yaitu bertujuan untuk mengelompokkan informasi dengan jelas dan terorganisir sehingga pemain dapat dengan mudah memahaminya. Kemudian yaitu poin yang kedua adalah clarity, yaitu memastikan informasi penting seperti statistik pemain, pesan tim, atau peringatan penting terlihat dengan jelas. Untuk memvisualisasikan pemain, yaitu poin yang pertama adalah berguna untuk menampilkan avatar atau ikon pemain lain agar pemain dapat dengan mudah mengidentifikasi mereka. Jadi untuk poin yang pertama esensinya adalah kita dapat melihat dalam sebuah game pasti tentunya kita perlu untuk membuat sebuah ikon
yang berupa gambar dan juga identitas kita yang diperlukan dalam sebuah game. Yaitu poin kedua, yaitu showing the status, yaitu menunjukkan status pemain lain seperti kesehatan, level, atau peringkat untuk memberikan pemahaman tentang kemampuan pemain tersebut. Jadi seperti kita biasa permainkan juga di dalam sebuah game, pasti tentunya ada HP, level, kemudian seberapa skor berapa yang sudah kita capai dalam sebuah game begitu. Lanjut. Communication and collaboration. Poin yang pertama, menyediakan fitur komunikasi yang mudah digunakan seperti obrolan teks atau suara untuk memungkinkan pemain berkomunikasi dengan pemain yang lain. Ya, seperti yang sudah saya tadi singgung yang pertama, yaitu bahwa untuk memudahkan interaksi dengan satu pemain dengan pemain yang lain-lain, sehingga pemain-pemain ini dapat mencapai kemenangan dengan lebih mudah. Dan juga yang kedua, kolaboratif, yaitu memungkinkan pemain untuk bekerja sama dengan pemain lain, misalnya dengan sistem tim atau fitur berbagi sumber daya. Ya, ini contohnya dalam penerapan game. Berikut adalah tombol yang digunakan dan juga dia menyesuaikan terhadap environment di dalam game. Di dalam laut, maka dia akan mempresentasikan sebuah tablet yang tahan air. Kemudian di dalam permainan Guitar Hero, kita menerapkan UI ataupun user interface yang dapat diklik secara interaktif, seperti seolah-olah kita berada di dalam sebuah hall untuk kita bermain musik. Oke. Saya kira sampai di situ saja untuk penjelasan dari desain UI pada game. Selanjutnya saya serahkan kepada Willy Wijaya untuk meneruskan presentasi ini. Oke, terima kasih Graciela. UI design, game menu design. Apa yang dimaksud dengan desain menu game? Desain menu game mengacu pada tata letak visual dan struktur sistem menu dalam game. Apakah setiap game memerlukan menu game? Tidak setiap game memerlukan menu game, tetapi sebagian besar game memiliki beberapa bentuk sistem menu untuk memungkinkan pemain mengakses berbagai fitur dan opsi game. Inilah beberapa contoh menu-menu game. Kapan menu game digunakan dalam game? Menu game digunakan di awal game untuk menyediakan opsi seperti memulai game baru, memuat game yang disimpan, mengakses pengaturan, atau keluar dari game. Mereka juga digunakan selama bermain game untuk mengakses opsi dalam game, menjadi game atau menavigasi di antara mode game yang berbeda. Bagaimana cara membuat desain menu game yang baik? Gunakan label yang jelas dan ringkas untuk pilihan menu. Atur item menu dalam struktur logis dan hierarkis. Pastikan gaya visual dan estetika yang konsisten dengan tema game. Sediakan kontrol navigasi yang intuitif dan interaksi yang mudah digunakan. Optimalkan untuk berbagai platform dan perangkat masukan. Sistem navigasi. Apa itu sistem navigasi? Sistem navigasi dalam game mengacu pada mekanisme dan antarmuka yang memungkinkan pemain untuk bergerak, menjelajah, dan bernavigasi di dalam dunia game. Apakah setiap game membutuhkan sistem navigasi? Tidak setiap game membutuhkan sistem navigasi yang rumit, tapi sebagian besar game membutuhkan beberapa bentuk navigasi untuk memungkinkan pergerakan dan interaksi pemain dalam dunia game. Kapan setiap game menggunakan sistem navigasi? Sistem navigasi digunakan sepanjang pemain untuk mengontrol pergerakan pemain, pencarian jalan, kontrol kamera, dan interaksi dengan objek atau karakter yang tidak dapat dimainkan, atau NPC. Bagaimana sistem navigasi menguntungkan pemain? Sistem navigasi dirancang dengan baik memungkinkan pemain menjelajahi dunia game dengan mulus, navigasi rintangan, menemukan tujuan atau tempat menarik, dan berinteraksi dengan lingkungan dan karakter secara lebih aktif. Ini meningkatkan imersi dan agensi pemain. Bagaimana cara membuat sistem navigasi yang baik di dalam game? Terapkan kontrol responsif dan intuitif untuk pergerakan pemain.
Berikan isyarat visual yang jelas untuk area dan jalur yang dapat dinavigasi. Gunakan titik arah atau penanda untuk membantu pemain menuju tujuan. Menggabungkan algoritma pencarian jalan untuk membantu skenario pergerakan yang rumit. Uji dan ulangi sistem untuk memastikan pengalaman navigasi yang lancar dan alami. Kesimpulan. Merangkum pentingnya desain menu game dan sistem navigasi dalam game, tekankan manfaat bagi pemain dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dorong audiens untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini saat merancang game. Sekian dari saya. Terima kasih, Willy Wijaya. Oke, mungkin untuk menutup, adapun kesimpulannya dari seluruh presentasi yang telah kami paparkan adalah bahwa pentingnya desain UI dalam game itu sangat memang penting untuk dapat memberikan kenyamanan terhadap kita sebagai pemain game agar lebih dapat merasakan esensi benar-benar di dalam game tersebut, yaitu mudahnya berkomunikasi, kemudian mengalami pengalaman yang intuitif, dan permainan yang lebih menarik. Baik, saya kira sampai di situ saja presentasi kami kali ini. Apabila ada kekurangan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Baik, izinkan saya untuk pamit diri. Terima kasih, selamat malam.